Di Jakarta setiap warung punya rahasia, tapi tidak semua rahasia bisa diceritakan tanpa nyawa sebagai gantinya. Kaliangke masih menyimpan bisikan, menunggu nama baru untuk dipanggil saat purnama tiba. Karena dalam dunia pesugihan, setiap rezeki punya harga dan janji setan tak pernah gratis. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Orang-orang bilang, di Jakarta Barat, tepatnya di sebuah gang sempit di antara rumah-rumah padat yang berdempetan, ada satu warung lontong sayur yang tak pernah sepi. Namanya Warung Lontong Sayur Bulina. Dari pagi buta sampai menjelang siang, antrean selalu mengular. Bahkan sebelum ayam jantan sempat berkokok, sudah ada orang-orang yang berdiri di depan warung, menunggu panci santan itu dibuka. Bagi sebagian orang, itu mungkin cuma pertanda rezeki. Tapi bagi mereka yang peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata, keramaian yang terlalu cepat datang seringkali bukan pertanda baik. Karena di balik semua yang tampak manis, selalu ada sesuatu yang busuk menyelinap di dalamnya. Bulina adalah janda. Suaminya meninggal 5 tahun lalu, katanya karena sakit paru-paru. Sejak itu hidupnya berubah pelan tapi pasti. Ia sempat berjualan di trotoar, lalu diusir. Pindah ke teras rumah dan selama 2 tahun pertama warungnya sepi. Tetangga yang kasihan sesekali mampir, beli sepiring lontong sayur. Lebih karena iba daripada rasa lapar. Tapi semua berubah pada suatu pagi, kira-kira 3 tahun lalu. Ketika tiba-tiba saja aroma santan dari dapur Bulina tercium lebih harum dari biasanya. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka bilang lontong sayurnya gurih, santannya lembut, rasa pedasnya pas dan entah kenapa, bikin nagih. Sejak hari itu warung Bulina tak pernah sepi. Raffi anak satu-satunya waktu itu masih SMA. Ia bangga melihat ibunya bisa bangkit. Ia pikir itu kerja keras dan doa yang terbayar. Tapi ia tidak tahu bahwa setiap berkah yang datang terlalu cepat selalu menyimpan harga yang lebih mahal di belakangnya. Di kampung itu orang-orang suka cerita. Katanya, malam sebelum warung Bulina ramai, ada tetangga yang melihat Bulina pergi ke pinggir kali, membawa sesuatu dalam baskom hitam. Mereka pikir ia cuma buang air cucian. Tapi anehnya, ia kembali 2 jam kemudian, basah kuyup, dengan wajah kosong seperti orang baru bangun dari mimpi. Keesokan paginya, panci santannya tak pernah lagi kosong. Semakin hari, pelanggan semakin banyak. Kadang sampai ada yang datang dari luar daerah. Bahkan ada satu pengusaha yang memesan untuk acara kantornya. Semua yang makan bilang hal yang sama. Enak sekali, rasanya beda. Tapi di antara semua pujian itu, ada satu hal kecil yang tak banyak orang perhatikan. Aroma khas dari kuah santan Bulina. Bukan aroma daun salam atau serai, tapi seperti bau amis daging mentah, samar dan menusuk hidung. Sering rombis giras itu karena santan basi. Tapi anehnya, tak ada yang sakit perut setelah makan. Tak ada yang curiga. Belum. Suatu pagi, Bang Surya, satpam komplek yang sering makan di sana, bertanya santai, "Bu, resepnya apa sih? Kok bisa seenak ini? Kayak bukan lontong sayur biasa." Bulina tersenyum kecil, senyumnya hambar. "Resep orang dulu, Bang. Dapat dari mimpi," jawabnya lirih. Orang-orang tertawa menganggap itu lelucon. Tapi bagi yang memperhatikan sorot matanya, ada sesuatu yang dingin di sana. Pandangan Bulina seolah kosong, seperti ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Malam hari, ketika semua orang tidur, suara panci bergemerincing masih terdengar dari rumah Bulina. Kadang terdengar suara air mendidih, kadang seperti seseorang sedang berbisik pelan. Tetangganya Mbak Darti yang rumahnya berdempetan, sering mengeluh karena tak bisa tidur. Ia pernah mengintip dari celah jendela dapurnya. Katanya ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di dapur Bulina, menghadap ke arah kompor. Sementara Bulina duduk di lantai seperti sedang berdoa. Tapi saat Darti mencoba mengintip lagi, bayangan itu hilang, dan lampu dapur tiba-tiba padam. Beberapa minggu setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Seekor kucing peliharaan warga ditemukan mati di depan warung, tubuhnya kaku dengan mata melotot. Lalu seorang pelanggan tiba-tiba pingsan setelah makan dan meninggal keesokan harinya. Tapi warung Bulina tetap buka, tetap ramai. Orang-orang seperti lupa, seolah-olah rasa nikmat lontong itu membuat mereka tidak peduli lagi dengan apapun.
Raffi mulai merasakan perubahan pada ibunya. Dulu Bulina suka tertawa, suka bercerita. Tapi kini ia sering melamun, menatap panci yang mendidih lama sekali. Kadang ia tersenyum sendiri sambil mengaduk kuah, seperti sedang bercakap dengan seseorang. "Bu, ngomong sama siapa?" tanya Raffi sekali waktu. Bulina hanya menjawab, "Sama yang bantu ibu." Sejak saat itu, Raffi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi siapa yang mau percaya cerita seperti itu di tengah hiruk-pikuk Jakarta? Orang-orang kota lebih percaya pada kerja keras daripada kutukan. Mereka pikir yang namanya rezeki itu hasil usaha. Tak ada yang berpikir bahwa ada jenis usaha yang tak terlihat. Usaha lewat perjanjian, lewat darah, lewat janji di dunia lain. Waktu terus berjalan. Raffi tumbuh dewasa tapi rasa curiganya makin kuat. Ia mulai mendengar suara aneh dari dapur setiap tengah malam. Suara tawa perempuan, berat dan menggema, seperti berasal dari dalam panci besar. Kadang ada suara air bergelombang, seperti ombak kecil memukul dinding. Padahal dapur itu kering, tanpa ember, tanpa air mengalir. Dan malam-malam itu Bulina tak pernah tidur. Konon, seseorang pernah melihat Bulina di pinggir kali Angke. Ia duduk di tepi air yang hitam, berbicara pelan pada sesuatu di dalamnya. Ketika orang itu memanggil namanya, Bulina menoleh dengan mata kosong. Lalu berjalan menjauh, tanpa suara, tanpa menoleh lagi. Orang-orang mulai takut, tapi tak ada yang berani menegur. Karena setiap kali mereka berniat bicara, ada saja kejadian buruk yang menimpa. Motor mogok, anak sakit, atau dagangan tak laku. Seolah-olah ada yang menjaga Bulina, makhluk yang tak kasat mata tapi selalu hadir di sekeliling warung itu. Dan begitulah, setiap pagi, antrean panjang kembali muncul. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Hanya Bulina yang tahu rahasianya dan mungkin sesuatu di dapur itu yang ikut menikmati setiap suapan. Kisah ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah bagian dari sisi gelap Jakarta. Kota yang tak pernah benar-benar tidur. Tempat di mana manusia bisa menjual apa saja, bahkan jiwanya sendiri, demi sesuap rezeki yang tak akan pernah cukup. Karena di dunia ini tak ada yang gratis. Dan setiap kelezatan selalu punya aroma kematian di belakangnya. Sebelum warungnya seramai sekarang, Bulina hanyalah seorang perempuan biasa. Namanya lengkapnya Lina Suryani, lahir di Pekalongan, dan merantau ke Jakarta bersama suaminya Heri, 20 tahun lalu. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di kawasan Tanjung Duren, tak jauh dari jalur kali yang kotor dan berbau. Hidup mereka sederhana. Kadang terlalu sederhana sampai tak jarang makan, hanya dengan nasi dan garam. Heri dulunya bekerja sebagai sopir angkot, sementara Bulina menjual lontong sayur keliling dengan pikulan bambu. Ia berjalan kaki dari subuh hingga matahari naik, menembus jalan-jalan sempit sambil berseru pelan. Lontong sayur enak, tapi jarang ada yang membeli. Uangnya pas-pasan dan setiap kali ia pulang, wajahnya selalu basah bukan karena keringat, tapi karena tangis yang ia sembunyikan di balik senyuman. Mereka punya seorang anak laki-laki bernama Raffi. Sejak kecil, Raffi sering membantu ibunya, mengupas bawang, mencuci piring, atau menata kursi di depan rumah. Anak itu cerdas, sopan, dan punya cita-cita tinggi. "Kalau nanti aku sukses, Bu, ibu nggak usah jualan lagi," katanya suatu sore sambil menatap ibunya yang tengah mengulek sambal. Bulina tersenyum. "Ibu nggak apa-apa, Vi. Asal kamu sekolah yang benar itu udah cukup buat ibu." Tapi nasib kadang tak ramah pada orang baik. Ketika Raffi masuk SMP, Heri mulai sering sakit. Batuknya tak kunjung sembuh. Napasnya berat dan tubuhnya makin kurus. Heri berhenti bekerja. Uang menipis dan Bulina terpaksa menjual kalung pernikahannya untuk beli obat. Tapi takdir tak bisa disuap dengan harta kecil. Heri meninggal di rumah sakit, meninggalkan hutang dan sepiring harapan yang tak pernah sempat jadi kenyataan. Sejak malam itu, hidup Bulina berubah. Ia tidak menangis di depan orang, tapi setiap malam, dari dalam kamarnya terdengar suara lirihnya memanggil nama suaminya berulang-ulang. Raffi sering pura-pura tidur, tapi ia tahu ibunya menangis sampai pagi. Setelah kematian Heri, warung lontong sayur itu jadi satu-satunya sumber kehidupan. Tapi entah kenapa, rezeki justru makin seret. Pembeli makin jarang, kadang sehari hanya 2 porsi yang laku.
Sementara biaya sewa rumah dan sekolah Raffi makin menumpuk. Beberapa kali Bu Lina mencoba kerja lain, jadi tukang cuci, jual gorengan. Tapi semua tak bertahan lama. Selalu saja ada kendala. Pelanggan hilang, peralatan rusak, atau penyakit datang tiba-tiba. Di tengah kesulitan itu, datanglah Mbak Sarmi, teman lamanya dari pasar lama. Perempuan tua dengan mata sipit dan suara berat seperti laki-laki. Ia bisnis sebagai penjual bumbu. Tapi banyak orang percaya kalau Sarmi punya ilmu dagang. Orang yang dekat dengannya sering tiba-tiba kaya atau dagangannya laris. Suatu sore, Bu Lina mendatangi rumah Sarmi. Mereka berbicara lama di teras dengan suara yang pelan. Tak ada yang tahu isi pembicaraan mereka. Tapi sepulang dari sana, Bu Lina tak lagi terlihat lemah. Tatapan matanya berubah, tajam, penuh tekad. Seperti seseorang yang baru menemukan jalan keluar dari neraka. Beberapa hari kemudian, Bu Lina mulai menata ulang warungnya. Ia mengecat ulang dinding, mengganti papan nama, dan menulis, "Warung lontong sayur Bu Lina pasti bikin ketagihan." Malamnya, Raffi terbangun karena mencium bau aneh dari dapur, seperti aroma bunga melati bercampur amis darah. Ia mendengar suara air menggelegah, padahal kompor tak menyala. Dari balik pintu, ia melihat ibunya menunduk di depan panci besar. Tangannya bergetar, dan bibirnya komat-kamit melafalkan sesuatu yang tak ia mengerti. "Bu," panggil Raffi pelan. Bu Lina tersentak menoleh, lalu menutup panci itu cepat-cepat. "Kamu belum tidur. Sini bantu ibu besok pagi aja ya, sekarang istirahat." Suaranya terdengar lembut, tapi matanya kosong. Raffi tak tahu apa yang sedang dilakukan ibunya malam itu. Tapi sejak saat itu, segala sesuatu mulai berubah. Warung yang dulu sepi, kini ramai luar biasa. Orang-orang datang dari mana-mana. Pembeli rela antre meski belum buka. Bahkan ada yang memesan dari jauh hari. Uang mulai mengalir, hutang lunas, dan Bu Lina bisa membeli kulkas baru serta cat ulang rumah. Semua terlihat seperti keajaiban. Tapi di balik keajaiban, selalu ada bayangan gelap yang tak bisa dihapus dengan uang. Bu Lina mulai berubah. Ia tak lagi suka ngobrol dengan tetangga. Dia sering menutup pintu warung lebih awal. Tapi lampu dapurnya tetap menyala sampai dini hari. Kadang ada suara air bergolak, kadang terdengar seperti ada seseorang lain di dalam sana. Mbak Darti, tetangga sebelah, pernah berseloroh. "Wah, Bu Lina rajin banget masak malam-malam. Bikin pesanan catering ya?" Bu Lina hanya tersenyum samar. "Iya, ada yang pesan khusus." Darti tak berani tanya lagi, karena dari balik pintu, ia mendengar sesuatu seperti suara tawa perempuan yang berat dan serak, bukan tawa Bu Lina. Raffi mulai jarang melihat ibunya tidur. Ia sering mendapati ibunya duduk di dapur tengah malam, menatap panci besar yang mendidih pelan. Kadang ada suara gelembung aneh, kadang seperti bisikan samar. "Sudah siap, waktunya memberi." Raffi tidak paham. Tapi entah mengapa sejak itu, setiap kali ia makan lontong sayur buatan ibunya, rasanya bukan hanya gurih. Ada rasa getir di ujung lidah, seperti memakan sesuatu yang tak seharusnya dimakan. Hari-hari berjalan, dan warung itu terus ramai. Tapi setiap kemakmuran yang datang terlalu cepat, pasti menyimpan sesuatu yang tidak beres. Dan bagi Bu Lina, perjanjian itu sudah dimulai. Hanya Sia yang tahu bahwa setiap panci yang mendidih bukan hanya berisi santan dan bumbu, tapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rahasia dapur. Di antara hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Bu Lina berdiri di tengah kesuksesan yang perlahan menelan dirinya sendiri. Dan bagi Raffi, hari-hari itu adalah awal dari akhir. Saat ia mulai sadar bahwa ibunya tidak lagi berjualan untuk mencari makan, tapi untuk memberi makan sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa warung Bu Lina bisa tiba-tiba seramai itu. Padahal tak ada promosi, tak ada spanduk baru, tak ada influencer yang mampir untuk mencicipi dagangannya. Tapi entah dari mana, setiap pagi, gang sempit tempat warung itu berdiri dipenuhi manusia. Motor parkir sampai ke mulut jalan. Orang-orang rela berdiri sambil menunggu giliran, bahkan ada yang sampai berebut tempat duduk. Dan yang aneh, mereka semua bilang hal yang sama. Lontong sayur Bu Lina rasanya luar biasa. Ada yang bilang gurihnya beda, ada yang bilang kuahnya bikin nagih. Tapi ketika ditanya apa yang membuatnya spesial, tak satu pun bisa menjawab. Mereka hanya tersenyum, seperti orang yang kehilangan kata-kata. Tulis spesialitas siwa, pokoknya enak banget.
kayak makan sesuatu yang nyatu sama badan. Rezeki memang bisa datang kapan saja, tapi manusia sering lupa bahwa yang terlalu cepat datang bisa juga terlalu cepat pergi. Dan kadang bukan pergi karena nasib, tapi karena diminta kembali oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Dalam 2 minggu saja, Bu Lina bisa membeli kulkas baru, menambah meja makan, bahkan ngecat ulang rumah. Raffi senang tapi juga heran. Giritos jula filaken dawis rapa di porsi yang ngendrai. Tapi uang yang disimpan ibunya jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Bu, kok uangnya banyak banget? Warung kita rame sih. Tapi nggak mungkin sampai segini, tanya Raffi suatu malam. Bu Lina tersenyum. Itu rezeki, Vi. Kadang Tuhan ngasih lewat jalan yang nggak kita kira. Tapi Bu, tadi ada orang aneh datang, mukanya pucat banget. Dia beli 2 bungkus terus langsung pergi, nggak ngomong sepatah kata pun. Bu Lina terdiam, lalu pelan-pelan berkata, "Mereka pelanggan tetap, jangan ditanya-tanya ya." Raffi mengangguk meski dalam hatinya ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berubah di rumahnya. Bau masakan yang biasanya harum kini punya aroma lain. Samar tapi menempel di udara. Seperti bau amis daging mentah bercampur santan panas. Kadang menusuk, kadang hilang begitu saja. Dan setiap pagi sebelum fajar, Bu Lina sudah bangun, memanaskan air, memotong bahan, tapi selalu menutup pintu dapur rapat-rapat. Tak pernah sekalipun membiarkan Raffi masuk sebelum matahari terbit. Padahal dulu Raffi selalu membantu ibunya dari awal. Suatu malam Raffi terbangun karena mendengar suara dari dapur. Suara orang berbicara, tapi hanya satu suara yang ia kenali, suara ibunya. Suara lainnya berat, serak, dan seperti menggema di dalam air. Dia mendekat pelan. Dari balik pintu terdengar kalimat samar. "Sudah kuberi yang kau minta. Jangan ganggu anakku." Suara lain menjawab, "Janji harus ditepati, Lina. Setiap bulan 1. Kau tahu itu." Lalu terdengar suara air mendidih dan bunyi besi beradu keras. Raffi mundur perlahan, jantungnya berdegup tak karuan. Dia ingin membuka pintu, tapi tubuhnya seolah membeku. Ada sesuatu di balik pintu itu yang menatapnya, meski tak terlihat. Ia tahu, karena udara di sekitarnya tiba-tiba dingin dan berat. Seperti ada yang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh tak ada siapa-siapa, hanya embun aneh di jendela. Menggurat bentuk seperti tangan dengan jari-jari panjang. Keesokan paginya, Bu Lina bersikap seperti biasa. "Vi, bantu ibu bungkus lontong ya. Banyak yang pesan hari ini." Raffi memperhatikan tangan ibunya. Ada luka kecil di pergelangan, seperti bekas goresan benda tajam. "Bu, tangan ibu kenapa?" "Oh ini, kena pisau biasa." Tapi Raffi tahu luka itu bukan goresan biasa. Di sekelilingnya tampak kehitaman seperti terbakar. Hari itu seorang pelanggan baru datang. Lelaki paruh baya, berpakaian rapi, membawa tas kerja. Dia duduk di pojokan, makan perlahan, lalu tersenyum puas. Sebelum pergi, ia menatap Bu Lina dan berkata pelan, "Rasanya masih sama, seperti dulu." Bu Lina terdiam sejenak. Dia hanya menunduk lalu menjawab, "Terima kasih Pak, semoga puas." Lelaki itu pergi tanpa membayar. Tapi anehnya Bu Lina tak mengejarnya. Ia hanya berdiri di depan pintu, menatap kosong ke jalan sampai sosok pria itu lenyap di tikungan. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin menjadi. Setiap kali Bu Lina menyiapkan masakan, ada hal-hal kecil yang tak bisa dijelaskan. Panci bisa mendidih tanpa api. Pisau yang diletakkan di meja bisa berpindah sendiri. Dan kadang di dalam air rebusan lontong, Raffi melihat bayangan wajah seseorang. Pucat, matanya melotot, seperti tenggelam di dalam kuah santan. Malam-malam Bu Lina pun berubah. Ia jarang tidur. Kadang Raffi mendengar suara ibunya berbicara dari dapur. Seperti sedang menegur seseorang. "Sudah, cukup, aku tak mau lagi." Tapi suara lain membalas lirih seperti bisikan dari dasar sumur. "Tidak ada cukup," sebelum yang terakhir diserahkan. Raffi tak berani lagi mendekati dapur. Tapi semakin ia menjauh, semakin kuat dorongan untuk tahu. Ia mulai mencatat hal-hal yang ia lihat. Siapa saja yang datang, siapa yang tak pernah terlihat lagi setelah makan di warung ibunya. Dan entah kenapa ia menemukan pola aneh. Setiap kali ada pelanggan baru yang tampak asing. Beberapa hari kemudian, kabar kematiannya beredar di lingkungan sekitar. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang ditemukan tenggelam di kali, ada pula yang menghilang begitu saja.
Namun warung itu tetap ramai. Orang-orang tak peduli. Mereka terus datang, terus makan, terus memuji. Bulina pun tampak semakin segar. Kulitnya lebih cerah, matanya lebih hidup. Tapi sesekali, Raffi melihat bayangan wajah lain di balik refleksi kaca. Wajah perempuan basah dengan rambut panjang menutupi sebagian muka. Dan ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Sampai suatu malam Bulina berkata tanpa menoleh, "Raffi, kalau nanti ibu nggak ada, jangan pernah buka dapur tengah malam." Raffi kaget. "Maksud ibu apa?" Bulina diam, lalu menjawab pelan, "Ada hal-hal yang nggak boleh dilihat manusia. Kalau kamu lihat, kamu nggak bisa lagi berhenti." Raffi hanya menatap ibunya lama. Rimatnya sih kelelahan tapi juga ketakutan yang dalam. Dan malam itu, dari balik pintu dapur terdengar suara air beriak pelan. Terlihat seseorang sedang mandi di dalam panci. Dan di udara, samar-samar tercium aroma melati yang bercampur darah. Itulah awalnya. Saat rezeki datang tanpa sebab, saat uang menumpuk tanpa perhitungan. Dan saat kelezatan sebuah lontong sayur menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia yang lapar akan jiwa. Jakarta memang tak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika malam sudah lewat tengah, dan lampu-lampu kota mulai padam, ada suara-suara yang masih hidup di antara tembok, selokan, dan aliran air kali yang kotor. Dan di salah satu sudut gelap itu, di tepi kaliangke yang bau amisnya menusuk sampai dada, berdirilah warung sederhana milik Bulina. Dari luar, warung itu tampak biasa saja. Meja kayu, kursi plastik, banner lusuh dengan tulisan "Lontong Sayur Bulina, enak and murah." Tapi kalau kau datang di waktu yang salah, terutama menjelang dini hari, kau akan mendengar sesuatu yang membuat darahmu dingin. Suara bisikan, kadang pelan, kadang seperti memanggil namamu. Awalnya Raffi pikir itu cuma suara air kali yang mengalir deras. Tapi makin lama, makin jelas bentuknya. Suara itu seperti seseorang yang berbisik di telinganya. Lembut tapi tajam, seperti nafas dingin yang menyentuh kulit. "Ratimfi." Malam tuh Raffi belum tidur. Ia duduk di kamarnya yang bersebelahan dengan dapur. Dari balik dinding terdengar suara panci bergemerincing pelan. Lalu suara ibunya, seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Aku sudah lakukan semua. Jangan minta lebih." Hening sejenak lalu terdengar suara lain berat dan bergema. "Janji adalah darah. Kau belum selesai, Lina." Raffi menelan ludah. Dia menempelkan telinganya ke dinding. Tapi suara itu tidak berasal dari dapur. Suaranya datang dari arah belakang rumah, dari kali yang hanya berjarak beberapa meter. Dan saat ia mencoba mengintip lewat jendela kecil di dapur, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di tepi kali yang hitam, tampak sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang, tubuhnya basah kuyup, dan di tangannya ia memegang sesuatu, baskom hitam. Persis seperti yang dulu pernah dilihat tetangganya Mbak Darti. Bulina berdiri di seberang, menatap makhluk itu dengan wajah tegang. Mereka tidak bicara dengan suara keras, tapi udara di sekitar mereka seperti bergetar. Dari kejauhan, Raffi hanya bisa mendengar potongan-potongan kata. "Aku sudah beri, tolong cukupkan." Lalu suara lain menjawab, "Kau berutang nyawa, Lina, dan nyawa tak bisa dicicil." Angin berembus kencang, daun-daun pisang di tepi kali bergetar keras. Dan dari arah air terdengar suara seperti seseorang tertawa lirih. Raffi hampir menjerit, tapi sesuatu menahannya. Entah mengapa, tubuhnya tak bisa bergerak. Dan tepat ketika perempuan berambut panjang itu menoleh ke arah rumah, Raffi melihat wajahnya, pucat. Matanya hitam penuh air, dan senyum yang begitu lebar hingga nyaris merobek pipinya. Dalam sekejap, lampu dapur padam. Raffi berlari ke kamarnya, menarik selimut, gemetar hebat. Dia mendengar langkah kaki ibunya masuk. Lalu suara pintu dikunci pelan. Tak ada kata-kata malam itu. Hanya keheningan yang terasa seperti tekanan di dada. Keesokan paginya, Bulina tampak lelah. Matanya sembab, kulit tangannya memar seperti bekas dicengkeram kuat. Tapi dia tetap membuka warung seperti biasa. "Bu, semalam ibu keluar ya?" tanya Raffi pelan. Bulina berhenti mengiris lontong, menatap anaknya lama sekali. "Jangan tanya apa-apa lagi, Vi. Ibu cuma cari air. Air dari kali?" "Iya, kenapa nggak dari sumur aja?" Bulina menarik napas panjang, lalu menjawab lirih, "Air sumur nggak cukup buat nyuci yang ini." Raffi tidak paham maksudnya, tapi ada sesuatu di nada suara ibunya yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Hari itu, pelanggan tetap datang seperti biasa. Tapi entah kenapa, Raffi merasa udara di warung itu berbeda. Berat, seperti ada sesuatu yang duduk di kursi kosong di pojokan, memperhatikan setiap orang yang makan. Beberapa pelanggan yang baru pertama kali datang bahkan mengeluh pelan. "Bu, kok rasanya beda ya? Kayak lebih asin." Bu Lina tersenyum. "Mungkin karena keringat saya, Mas." Tapi Raffi tahu, ibunya tidak sedang bercanda. Menjelang sore, hujan turun deras. Raffi sedang membereskan piring kotor ketika sesuatu menarik perhatiannya. Di dalam baskom cucian, ada gumpalan rambut panjang, hitam dan basah. Dimenariknya dengan garpu. Tapi semakin ia angkat, rambut itu seperti tak habis-habis. "Bu, ini apa?" Bu Lina datang cepat, matanya membesar. Ia meraih rambut itu, melemparnya ke lantai, lalu berkata dengan suara bergetar, "Jangan pernah sentuh kalau bukan punyamu." Raffi terpaku. Dan air di baskom yang tadi jernih, kini berubah keruh seperti air kali. Bau amis menyeruak dari dalamnya. Tapi anehnya, saat Bu Lina menatap air itu, perlahan warnanya kembali bening. Bu Lina menatap Raffi dalam-dalam. "Mulai malam ini, jangan buka jendela kalau dengar suara perempuan memanggil namamu." "Kenapa, Bu?" "Karena dia bukan manusia." Malam berikutnya, hujan kembali turun. Kali di belakang rumah meluap, membawa sampah dan ranting pohon. Tapi di antara riuhnya air, Raffi mendengar sesuatu lagi. Suara langkah kaki di luar menyusuri pinggiran rumah. Pelan, tapi pasti. Lalu suara itu berhenti tepat di jendela kamarnya. "Raffi!" Suara perempuan, lembut, serak. Tapi anehnya, terdengar seperti suara ibunya. "Raffi, buka pintunya, nak. Tolongin ibu." Raffi terdiam. Dia menata ke arah pintu kamar, ingin menjawab. Tapi dari dapur terdengar suara lain. Suara ibunya jelas dan panik. "Raffi, jangan buka pintu." Suara di luar berubah jadi tawa. Tawa basah, berat bergema sampai ke langit-langit. Lalu terdengar suara air tumpah, dan semuanya hening. Pagi harinya, halaman belakang penuh lumpur. Ada jejak kaki basah menuju dapur, lalu berhenti tepat di depan pintu yang menghadap kali. Jejak itu kecil, tapi jelas bukan milik manusia. Bu Lina tak banyak bicara hari itu. Ia hanya duduk lama di dapur, menatap air mendidih di dalam panci. Di wajahnya ada ketakutan, tapi juga pasrah. Raffi duduk di seberang, tak sanggup menatap ibunya. Dan dari arah kali, terdengar suara lirih yang hanya mereka berdua bisa dengar. "Bulan depan." Satu lagi. Sejak malam itu, Raffi tak pernah lagi melihat ibunya pergi ke kali. Tapi setiap kali hujan turun, ada aroma melati yang muncul dari arah dapur. Dan suara air yang menggelegak, meski kompor tak pernah dinyalakan. Dan di antara semua keheningan itu, Raffi tahu satu hal pasti. Warung itu tak lagi dimiliki oleh manusia. Karena sejak malam perempuan basah itu datang, ada tamu yang tak pernah terlihat, tapi selalu menagih bagian makanannya sendiri. Sejak malam suara itu datang memanggil, Raffi tak lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar langkah-langkah basah menyusuri lantai, berhenti tepat di depan kamarnya. Dan ketika ia membuka mata, selalu ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Kadang air di baskom mendidih sendiri, kadang tirai jendela basah padahal tak turun hujan. Dan yang paling membuat dadanya sesak, aroma melati selalu muncul menjelang dini hari. Raffi tahu ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Dia hanya belum tahu seberapa dalam rahasia itu. Tapi rasa ingin tahunya kini berubah jadi obsesi. Setiap gerak ibunya ia perhatikan. Kemana Bu Lina pergi? Berapa lama ia di dapur? Siapa saja pelanggan yang datang malam-malam? Dan malam itu rasa penasaran itu akhirnya menuntunnya pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Sekitar pukul 2 dini hari, suara sendok logam terdengar dari dapur. Bukan suara biasa. Ada bunyi denting logam diseret pelan di atas lantai. Seperti seseorang menarik panci besar. Dengan tergesa, Raffi membuka pintu kamarnya perlahan. Dingin, hening. Tapi di bawah pintu dapur tampak cahaya samar menembus celah. Ia melangkah mendekat tanpa suara. Di balik pintu, ia melihat ibunya jongkok di depan tungku, menambahkan sesuatu ke dalam panci besar yang airnya mendidih. Tapi yang membuatnya membeku bukan karena jamnya, bukan pula karena ibunya memasak di tengah malam, melainkan karena di tangan ibunya tergenggam sesuatu. Segumpal daging, masih merah, meneteskan darah. Bu Lina memasukkan gumpalan itu ke dalam panci tanpa ragu.
Suara mendesis terdengar, dan dari arah panci muncul aroma yang membuat perut Raffi mual. Bukan aroma bumbu lontong sayur, bukan santan, bukan rempah, tapi bau amis seperti daging busuk yang direbus. Ya Allah, bisik Raffi pelan. Bulina menoleh cepat. Matanya merah seperti belum tidur berhari-hari. Tapi anehnya, ia tidak tampak kaget. Joni malah tersenyum pelan seolah sudah menunggu Raffi di sana. Kamu nggak tidur, Vi? Raffi tak sanggup menjawab. Dia hanya menatap panci itu, melihat cairan merah yang menggelembung di permukaan. Itu, Ibu masak apa? Bulina mendekat, suaranya tenang tapi dingin. Yang bikin warung kita laku. Raffi mundur selangkah. Ibu, maksudnya apa? Bulina tak menjawab. Ia menutup panci, lalu menatap anaknya dengan pandangan kosong. Kamu pikir semua rezeki datang tanpa harga, Vi? Semua yang kita punya sekarang, dari sesuatu yang nggak bisa kamu pahami. Suara itu membuat dada Raffi sesak. Gemma ingin marah, ingin menjerit, tapi kata-kata ibunya seperti mantra yang membuat lidahnya keluh. Apa ibu bersekutu sama setan? Bulina hanya menunduk, lalu menjawab pelan. Kalau itu yang kamu pikir, berarti kamu sudah terlalu jauh mengintip dunia yang bukan milikmu. Raffi berlari keluar dari dapur, tapi sebelum langkahnya sampai ke pintu, ia mendengar suara aneh di belakang. Seperti seseorang tertawa di dalam panci. Tawa yang menggema basah seolah datang dari kedalaman air. Jangan lari, Raffi. Ia berhenti sejenak menoleh. Tutup panci itu bergetar pelan lalu berhenti. Dari sela-sela uapnya muncul aroma melati yang menyesakkan dada. Pagi harinya, Bulina bersikap seperti tak ada apa-apa. Ia membuka warung seperti biasa. Menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Tapi di mata Raffi, senyum itu sudah berubah. Bukan senyum seorang ibu, tapi seperti topeng yang menutupi ketakutan. Dan anehnya, pelanggan hari itu lebih ramai dari biasanya. Beberapa di antara mereka bahkan tampak rakus. Makan terburu-buru, menyeruput kuah sampai tetes terakhir. Salah seorang pelanggan bahkan sempat berkata sambil tertawa, Bu, lontongnya makin enak aja. Rasanya beda, kayak ada sesuatu yang nendang. Bulina tersenyum samar. Mungkin karena bumbunya udah pas, Pak. Tapi Raffi tahu, itu bukan bumbu. Yue tahu karena malam itu, setelah semua pelanggan pulang, ia memberanikan diri memeriksa dapur lagi. Dan di bawah rak tempat menyimpan bumbu, ada sesuatu yang ia temukan. Sebuah wadah kaca kecil, tertutup rapat. Di dalamnya ada rambut panjang yang melilit tulang jari manusia. Raffi hampir muntah. Ia menyatukan toples itu, tapi sebelum sempat pecah, Bulina muncul di belakangnya. Matanya kosong, wajahnya datar. Tapi suaranya berubah, berat dan bergema, bukan seperti manusia. Kamu nggak seharusnya lihat itu. Raffi gemetar. Bu, ibu ini siapa? Bulina tersenyum tipis. Masih ibumu. Tapi aku juga sesuatu yang lain sekarang. Ia berjalan pelan mendekati anaknya. Aku cuma mau kamu ngerti, Raffi. Aku lakuin ini semua buat kamu. Buat masa depanmu, buat kita hidup. Dengan tumbal, Bu, dengan janji. Apa bedanya? Janji bisa ditunda. Tumbal tidak, Raffi menangis. Ia tak tahu harus berbuat apa. Semua doa yang ia hafal mendadak hilang dari kepalanya. Yang tersisa hanya rasa takut. Dan malam itu, ia bertekad mencari tahu. Ia menunggu Bulina tertidur, lalu diam-diam mengambil kunci dapur. Ia menyalakan senter kecil, membuka pintu belakang, dan turun ke arah kali. Airnya hitam, tenang. Tapi entah kenapa, di permukaannya tampak gelembung-gelembung kecil yang naik seperti sedang mendidih. Raffi menyorotkan senter ke bawah, dan saat cahaya itu menembus permukaan air, sesuatu yang mengerikan muncul. Bayangan wajah, pucat bermata kosong dengan senyum yang sama seperti yang ia lihat malam itu. Dan di bawah bayangan itu, ada sesuatu bergerak pelan, seperti tangan yang sedang menggenggam sesuatu. Raffi menahan napas. Dia tahu ia sedang melihat makhluk yang sama, yang membuat ibunya terikat. Makhluk yang memberi rezeki, tapi menagih dengan nyawa. Dari dasar air terdengar suara lirih. Dia sudah berjanji. Tinggal satu lagi. Raffi berlari kembali ke rumah, tapi langkahnya terasa berat. Seolah tanah di bawah kakinya menahan. Dari arah dapur, ia mendengar suara ibunya berteriak. Raffi, jangan ganggu airnya. Kau bisa bikin mereka marah. Suara itu bukan lagi suara manusia. Raffi berbalik. Dan di depan pintu dapur, berdiri sosok Bulina, tapi wajahnya mulai berubah. Kulitnya pucat kebiruan.
Matanya memantulkan cahaya lilin, dan dari mulutnya menetes cairan hitam seperti lumpur. "Kau udah lihat semuanya, Vi?" katanya lirih. "Sekarang kau harus bantu ibu." Raffi mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Bantu apa, Bu?" Senyum itu muncul lagi. "Bantu bayar utang darah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya Raffi menyadari bahwa rahasia terbesar di balik warung itu bukan tentang resep lontong sayur, tapi tentang perjanjian antara seorang ibu yang terdesak dan makhluk yang menunggu di dasar kali. Makhluk yang kini juga menginginkan dirinya. Malam itu hujan turun deras seperti langit sedang membuang seluruh rahasianya. Kali di belakang rumah meluap sampai halaman, membawa bau amis dan lumpur busuk. Raffi duduk di pojok kamar, tubuhnya gemetar. Ibu tak tahu harus lari atau berdiam, tapi langkah kaki ibunya yang berat di luar pintu membuat semua niat kabur seketika. "Raffi." Suara itu serak, nyaris seperti bukan dari manusia. "Buka pintunya, nak, ibu nggak akan marah. Ibu cuma mau cerita." Raffi menatap gagang pintu yang perlahan bergetar. Dan ada besians dari dirinya yang ingin kabur, tapi rasa penasaran menahannya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Iri menolak kunci pelan. Pintu terbuka. Bu Lina berdiri di ambang. Rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat, matanya merah. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Dari ujung bajunya menetes air hitam, seperti lumpur dari dasar kali. Ia melangkah masuk tanpa bicara, lalu duduk di lantai. Suara hujan di luar bercampur dengan napasnya yang berat. "Aku capek, Vi. Capek menanggung semua sendiri." Raffi mendekat pelan. "Ibu, tolong jelasin semuanya." Bu Lina menatap anaknya, dan untuk pertama kalinya air matanya jatuh. Tapi bukan air mata biasa. Warnanya agak keruh, seperti air yang lama menggenang. "Semua ini berawal dari malam saat kamu sakit keras, Vi. Kamu masih kecil waktu itu, umur 7 tahun. Dokter bilang paru-parumu lemah. Aku nggak punya uang buat berobat." Raffi terdiam. Ingatan masa kecilnya samar-samar muncul. Demam tinggi, sesak napas, dan suara ibunya menangis di samping ranjang. Bu Lina melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Aku udah keliling nyari pinjaman, tapi nggak ada yang mau bantu. Warung waktu itu sepi. Aku cuma bisa nangis di tepi kali. Di tempat kita buang sampah dapur itu." Ia terdiam sejenak, menatap ke arah jendela yang meneteskan air. "Di sanalah aku dengar suara pertama itu." "Suara?" "Ya, lembut perempuan. Katanya bisa bantu. Asal aku berani kasih sesuatu sebagai gantinya." Waktu itu aku pikir cuman halusinasi orang putus asa. Tapi suara itu terus datang. Tiap malam, tiap aku nangis. Bu Lina memejamkan mata, napasnya berat. Suatu malam aku nggak tahan. Aku datang lagi ke tepi kali, bawa sesajen seadanya. Cuma bunga melati, nasi putih, sama air dari sumur. Aku taruh di pinggir batu lalu bilang dalam hati, "Tolong sembuhin anakku." Ia membuka mata. Pandangannya kosong, tapi suaranya bergetar. Deden air kali itu mendadak diam. Nggak ada angin, nggak ada suara. Tapi dari bawah permukaan muncul tangan putih. Halus tapi dingin. Dia ngambil sesajen itu terus bilang, "Anakmu bakal sembuh, tapi engkau harus balas saat waktunya tiba." Raffi menutup mulutnya, menahan napas. "Setelah itu kamu sembuh, Vi, cepat sekali." Dokter bilang ajaib, dan warung kita mulai ramai. Orang datang terus. Aku pikir Tuhan ngabulin doaku. Aku nggak sadar kalau yang ngasih bukan Tuhan. Hujan di luar semakin deras. Bu Lina menatap lantai lalu melanjutkan. 2 tahun kemudian, waktu warung makin laku. Aku lupa sama janji itu. Tapi malam ke-7 bulan purnama suara itu datang lagi. Katanya waktunya sudah tiba. Aku nggak ngerti maksudnya sampai pagi itu aku nemuin kucing hitam mati di depan warung. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan di mulutnya ada bunga melati. Raffi menelan ludah. "Sejak itu, tiap bulan harus ada yang aku kasih. Awalnya cuma hewan, ayam, kambing. Tapi mereka bilang itu nggak cukup. Kau berutang dengan darah manusia," katanya. Aku nggak mau. Aku nolak. Tapi sejak aku nolak, kamu mulai sakit lagi. Raffi menatap ibunya dengan mata membesar. "Jadi, semua ini ibu lakuin buat aku?" Bu Lina tersenyum getir. Ibu pikir bisa bohong sama mereka. Bisa cari jalan tengah. Tapi ternyata setan gak bisa diajak kompromi. Sekali janji selamanya terikat. Ia menghela napas panjang seperti menyiapkan diri untuk kalimat terakhir yang paling berat. Yang pertama mereka minta bukan manusia. Tapi setelah itu,
Ada satu orang yang datang malam-malam ke warung. Katanya lapar minta makan. Kusuapin dia. Besok paginya, dia hilang. Nggak pernah ketemu lagi. Tapi warungku makin ramai. Suara petir memecah langit. Raffi hampir tak sanggup mendengar kelanjutannya. Ibu sadar. Malam itu mereka ambil dia. Dan sejak saat itu, setiap kali warung mulai sepi, suara dari kali datang lagi. Sudah saatnya, katanya. Aku berdoa, aku minta ampun, tapi selalu ada yang menuntun langkahku ke sana. Kadang aku nggak sadar. Tahu-tahu udah di pinggir kali, bawa baskom hitam. Raffi menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu, berhenti. Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa lapor orang, cari ustaz, cari siapa aja. Bulina tertawa pelan, suaranya retak. Nggak bisa, Vi. Perjanjian itu diikat bukan pakai tinta, tapi darah. Kalau aku berhenti, mereka akan ambil yang paling aku sayang. Ia menatap Raffi, matanya kosong tapi penuh kasih. Dan itu kamu. Raffi berdiri ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Hujan di luar makin deras, dan dari arah belakang rumah terdengar suara air kali bergolak. Suara itu seperti memanggil. Lina, waktunya bayar janji. Bu Lina berdiri perlahan, menatap ke arah suara itu. Mereka udah datang, Vi. Jangan keluar, Bu. Aku harus. Kalau enggak, mereka bakal datengin kamu. Raffi berlari mencoba menahan, tapi Bu Lina sudah membuka pintu belakang. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Dari kejauhan di tepi kali, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri di atas air. Bajunya putih, wajahnya samar diterangi kilat. Bu Lina berjalan mendekat, langkahnya tenang. Sudah cukup, aku bayar semua. Sosok itu tertawa lirih, lalu menjawab dengan suara menggema. Masih ada satu utang lagi. Raffi berteriak, jangan ambil ibu. Tapi suara itu hanya menjawab, dia bukan lagi milik kalian. Dan di antara kilat dan hujan, Raffi melihat ibunya merunduk, seolah menyerahkan diri. Sosok perempuan di atas air membuka tangannya. Dan dalam sekejap, air kali terbelah. Bu Lina lenyap di telan gelap. Hanya menyisakan aroma melati yang begitu kuat. Raffi berlari ke tepi kali, berteriak memanggil ibunya. Tapi yang muncul hanya gelembung air, lalu suara lirih yang menggema di kepalanya. Perjanjian selesai. Untuk sementara, sejak malam itu, warung lontong sayur Bu Lina tetap buka, tapi bukan Bu Lina yang menyajikan makanannya lagi. Kadang orang melihat ada perempuan baru di balik dapur. Rambutnya panjang, wajahnya jarang terlihat, tapi aroma melati selalu muncul dari arah sana. Dan mereka yang makan di warung itu kadang tak pernah pulang. Sejak malam Bu Lina lenyap di Kali Angke, warung lontong sayur itu tak pernah benar-benar sepi. Orang-orang datang setiap pagi, mencium aroma santan yang harum, mencicipi lontong dengan bumbu yang katanya makin nikmat, makin gurih, makin aneh. Tapi tak seorang pun tahu siapa yang kini mengolahnya. Raffi masih tinggal di rumah itu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, seperti kehilangan arah. Ia tetap membuka warung, karena hanya itu satu-satunya sumber hidupnya sekarang. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam bulan purnama, ada seseorang yang mengetuk pintu dapur. 3 kali, pelan. Dan setiap kali pintu itu dibuka, aroma melati langsung menyelinap masuk bersama angin basah dari arah kali. Malam itu purnama tergantung bulat di langit. Cahayanya jatuh langsung ke halaman belakang, menyorot permukaan kali yang tenang seperti kaca. Raffi duduk di dapur, menatap panci besar yang sedang mendidih di atas kompor. Airnya bergolak tapi tak ada api menyala. Hanya panas yang entah datang dari mana. Ia tahu tanda-tanda itu. Sudah 30 hari sejak ibunya hilang. Dan malam ini, waktunya jatuh lagi. Pukul 12 lewat sedikit, suara itu datang. Tok, tok, tok. Raffi memejamkan mata. Jangan sekarang, bisiknya. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia bangkit perlahan menatap ke arah pintu belakang. Angin malam meniup tirai, dan dari celah pintu terlihat bayangan seseorang berdiri di luar. Perempuan. Rambut panjang, basah, menjuntai sampai tanah. Buka, Raffi, suara itu lembut. Suara yang sama seperti ibunya. Raffi memutar kunci dengan tangan gemetar. Pintu terbuka, dan di sana berdiri sosok yang selama ini menghantui mimpinya. Wajahnya pucat, kulitnya dingin seperti air, tapi senyumnya masih sama seperti Bu Lina. Halo nak, Bu,
Sudah waktunya. Raffi menggeleng cepat. Ibu janji udah selesai. Ibu udah bayar. Bulina tersenyum tipis. Janji mereka nggak pernah benar-benar selesai, Vi. Mereka cuma menunda. Udara di dapur mendadak berubah dingin. Uap dari panci naik tinggi, membentuk bayangan samar. Di antara kepulan itu, Raffi melihat wajah-wajah asing muncul. Wajah orang-orang yang pernah makan di warungnya, lalu tak pernah terlihat lagi. Mereka menatapnya tanpa suara. Mata kosong, mulut terbuka. Dari dasar panci terdengar gemuruh kecil seperti suara napas dari dalam air. Sekarang kau harus bantu ibu, kata Bulina. Bantu apa? Korban selanjutnya. Raffi mundur, hampir tersandung kursi. Enggak, Bu. Aku enggak mau, cukup. Tapi suara lain muncul dari arah jendela. Berat, basah, dan bergema. Janji darah harus diteruskan. Cahaya purnama memantul di permukaan air kali. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat. Seseorang datang. Seorang lelaki parubaya, pelanggan lama. Namanya Pak Darso, sopir truk yang sering mampir makan lontong sayur sebelum berangkat kerja malam. Ia mengetuk pagar depan memanggil Bulina. Masih buka enggak? Raffi membeku. Bulina menatap anaknya. Waktunya, Vi. Jangan, Bu. Kalau bukan dia, mereka ambil kamu. Raffi menatap ibunya dengan mata memohon. Tapi Bulina hanya mengangkat tangan. Dan dari arah dapur, uap panci itu melesat seperti kabut hidup. Kabut itu merayap keluar warung, menyusuri udara dan menembus malam. Beberapa detik kemudian suara langkah Pak Darso berhenti. Lalu senyap Raffi berlari ke depan warung. Jalanan kosong, tapi di bawah meja pelanggan, tampak genangan air kecil yang mengalir menuju dapur. Di dalamnya samar-samar terlihat darah. Bu, apa yang ibu lakuin? Suara ibunya bergema dari dalam. Aku cuma menepati janji, Vi. Raffi gemetar hebat. Dia nabis lagi ke belakang ke dapur. Panci besar itu kini penuh cairan hitam pekat mendidih pelan. Dari dalamnya muncul gelembung-gelembung besar. Dan di setiap letupan, ada bayangan wajah Pak Darso yang muncul sesaat sebelum hilang kembali ke dasar. Raffi menjerit, Ibu, hentikan. Kalau aku berhenti, kamu yang mereka ambil, kata Bulina lirih. Dan aku nggak akan biarin itu terjadi. Raffi menatap sosok ibunya yang kini setengah manusia, setengah bayangan. Wajahnya mulai kabur, seperti diselimuti kabut. Aku bukan lagi bagian dari dunia kalian, Vi. Tapi warung ini harus tetap hidup. Karena kalau warungnya mati, mereka lapar. Suara tawa bergema dari dasar kali, semakin keras, semakin dalam. Raffi menutup telinganya, tapi suara itu menembus kepala. Satu lagi. Ia berlari keluar, menutup telinga, menjerit sekeras mungkin. Tapi semua suara itu tetap ada. Tawa, bisikan, dan desisan air. Dan ketika ia kembali menatap warung, ia melihat sosok ibunya berdiri di ambang dapur, menatapnya dengan senyum terakhir. Pergilah, Vi, sebelum mereka minta gantinya. Raffi berlari meninggalkan rumah itu malam itu juga. Ia tak menoleh lagi. Tapi sebelum langkahnya hilang di tikungan, ia mendengar suara air dari arah kali. Suara itu membentuk kata-kata samar yang masih menggema sampai sekarang. Warung ini milik kami, sampai darah terakhir. Beberapa hari kemudian, warga sekitar mulai curiga. Pak Darso tak pernah kembali. Istrinya datang mencari, tapi warung itu sudah tertutup rapat. Dari luar masih tercium bau masakan lontong sayur yang kuat. Tapi tak ada siapa pun di dalam. Beberapa orang bersumpah, malam-malam mereka melihat bayangan perempuan memasak di dapur. Rambutnya panjang, basah, dan setiap kali mereka lewat, aroma melati tiba-tiba muncul entah dari mana. Raffi menghilang tanpa jejak, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi ada cerita yang beredar di antara pedagang sekitar. Kadang menjelang purnama, ada anak muda datang ke tepi kali, menaruh bunga melati dan sepiring lontong sayur di pinggir air. Ia duduk diam, menatap ke bawah dan berbisik lirih. Bu, udah cukup kan? Dan dari permukaan air yang gelap, selalu muncul tangan putih halus mengambil piring itu perlahan, lalu lenyap kembali ke dalam. Malam purnama di Kali Angke kini selalu dihindari warga. Karena mereka percaya, di saat bulan bulat sempurna menggantung di langit, aroma melati yang muncul dari arah warung itu bukan sekadar wangi bunga, tapi panggilan lapar dari sesuatu yang menunggu korban selanjutnya. Jakarta Barat 2 minggu setelah hilangnya Pak Darso. Kali Angke tampak tenang, tapi warga sekitar mulai hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap malam,
Selalu terdengar suara langkah dari arah warung lontong sayur yang sudah lama tertutup itu. Suara perempuan tertawa lirih. Kadang terdengar suara panci diketuk dari dalam. Seolah seseorang sedang menyiapkan dagangan pagi-pagi sekali. Tapi tak ada siapapun yang berani mendekat. Hingga suatu hari, warung itu terbuka lagi. Pagi-pagi buta, seorang anak kecil penjual koran melihat pintu warung Bulina tak lagi tergembok. Tirainya tersibak, dan dari dalam keluar aroma sayur yang sangat menggoda, harum santan, serai, dan daun salam. Anak itu menoleh, menelan ludah. Jebirin melangkah sedikit mendekat memanggil, "Bu, udah buka lagi ya?" Tak ada jawaban, tapi di meja depan sudah tersaji sepiring lontong sayur yang masih mengepul. Ia ragu sejenak, lalu duduk. "Aku bayar ya, Bu," katanya pelan. Lalu ia mulai makan. 1 suapan, 2 suapan, sampai akhirnya sendoknya berhenti di udara. Ia menatap piringnya. Di antara sayur labu dan tahu itu, terlihat sesuatu yang bukan makanan. Urat halus, seperti potongan daging manusia. Dan sebelum sempat berteriak, tenggorokannya terasa panas. Matanya berkunang dan seluruh tubuhnya kaku. Ketika warga menemukannya, piringnya sudah kosong. Hanya tersisa aroma melati dan tumpahan kuah kuning yang berubah kemerahan di meja. Anak itu jadi korban ketiga. Sore harinya, Raffi kembali ke warung itu. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Dia membawa sesuatu di tangannya. Botol kecil berisi air kembang 7 rupa. Dia tahu semua ini tak bisa dibiarkan lagi. Dulu ibunya pernah bilang, setiap perjanjian ada jalan keluarnya, Vi. Tapi kalau sudah menolak 3 kali, mereka datang menagih sendiri. Dan malam ini, purnama terakhir dari siklus perjanjian Bulina akan muncul. Raffi tahu, kalau ia tak mengakhiri semuanya malam ini, ia yang akan jadi tumbal berikutnya. Ia menyalakan lilin di dapur. Di meja masih ada panci besar peninggalan ibunya. Besinya hitam pekat dan permukaannya seperti bernafas. Raffi membuka tutupnya perlahan, dan dari dalamnya keluar uap dingin. Bukan panas, tapi dingin seperti kabut kuburan. Uap itu membentuk bayangan. Dan dari bayangan itu muncul wajah Bulina. "Kenapa balik lagi, Vi?" "Aku mau nyelesain semuanya, Bu." "Belum waktunya." "Udah, Bu, udah cukup korban." Bulina terdiam. Wajahnya tampak sedih. "Aku nggak bisa keluar, Nak. Mereka masih lapar." Tiba-tiba dari arah sumur belakang terdengar suara seperti sesuatu jatuh ke air. Diikuti bisikan serentak dari banyak mulut. Pelan berulang-ulang. "Dara, Dara, Dara." Raffi menutup telinganya gemetar. "Ambil aku aja, jangan orang lain." Tapi suara itu makin keras sampai lilin di dapur padam gelap. Semuanya hitam, kecuali purnama yang menembus jendela dapur, menyinari panci itu. Dan di bawah cahaya itu, cairan hitam di dalam panci mulai bergolak hebat. Dari dalamnya keluar tangan-tangan manusia, pucat basah menggeliat seperti cacing. Mereka saling tarik, saling dorong, berusaha keluar. Raffi mundur ketakutan. Ya Tuhan! Tangan-tangan itu meraih ujung meja, jatuh ke lantai, meneteskan cairan pekat seperti darah. Lalu dari tengah-tengah panci muncul kepala Bulina. Wajahnya setengah tenggelam dalam lumpur, matanya kosong, mulutnya terbuka. Tapi ketika Raffi menatap, bibir itu bergerak. "Satu lagi, habiskan satu lagi, baru aku tenang." Raffi menangis keras. "Aku nggak bisa, Bu." Tapi dari arah luar, terdengar langkah kaki mendekat, suara sandal jepit. Seorang perempuan tua datang, tetangga lama mereka. Namanya Bu Surti. Ia mengetuk pintu depan. "Raffi, kamu di dalam? Kamu buka lagi warungnya ya?" Raffi panik. Ia tahu ini jebakan. Bulina menatapnya dari dalam panci. "Kalau bukan dia, mereka ambil kamu." "Bu, jangan lagi tolong. Pilih Raffi." Suara itu berbisik. "Dia, tahu kamu." Panci itu meledak pelan, menyemburkan uap hitam ke seluruh ruangan. Uap itu menyebar, membentuk kabut yang menyelimuti tubuh Raffi. Ia berusaha melawan, tapi kabut itu masuk ke mulutnya, ke matanya, ke dadanya. Dan di tengah jeritan ia merasa tubuhnya hangat, lalu tenang, terlalu tenang. Ketika kesadarannya kembali, ia sudah berdiri di depan dapur. Warung terang benderang. Bu Surti duduk di kursi tersenyum. "Wah, enak banget lontongnya, Vi. Tambah ya." Raffi menatap piring di tangannya. Di atasnya ada sendok dan di piring itu bukan lontong, tapi potongan daging mentah. Tangannya bergetar, tapi tubuhnya tak bisa berhenti menyendok dan menyajikan lagi. Di kaca jendela, bayangannya berubah.
Bukan lagi wajah Raffi yang ia lihat di sana, tapi wajah ibunya. Bulina tersenyum di balik pantulan kaca, berdiri tepat di tempat ia berdiri. Dan di belakang mereka, sosok-sosok hitam berbaris. Bayangan tanpa wajah. Makhluk-makhluk dari dasar kali yang selama ini menagih janji. Malam itu, Bu Surti tak pernah pulang. Dan Raffi tak pernah muncul lagi setelah hari itu. Besok paginya, warga menemukan warung itu kembali tertutup rapat. Di depan pintunya ada tulisan besar dari lumpur yang sudah kering. Tumbal sudah lengkap. Semenjak hari itu, Kaliangke kembali tenang. Tapi warung lontong sayur Bulina tetap berdiri di sana. Tak pernah roboh, tak pernah dijamah. Kadang di pagi hari, warga yang lewat masih mencium aroma santan dan daun salam. Kadang juga terdengar suara panci diketuk dari dalam. Dan kalau berani mendekat, di kursi paling ujung warung itu, ada 2 piring lontong sayur yang selalu tersaji setiap purnama. Satu untuk Bulina, dan satu lagi untuk tumbal terakhir yang masih menjaga warung itu dari balik kegelapan. 3 bulan setelah warung lontong sayur Bulina ditutup, kawasan itu mulai sepi. Kaliangke yang dulu ramai pedagang kaki lima kini seperti kehilangan denyutnya. Air kali berwarna lebih hitam dari biasanya, dan setiap kali hujan turun, aroma amis menyeruak dari dalam, seperti darah yang belum kering. Warga sekitar berusaha melupakan tragedi itu. Mereka menutup mulut setiap kali ada yang bertanya tentang hilangnya Raffi dan Bu Surti. Polisi datang, mencatat laporan, lalu pergi tanpa hasil. Tak ada mayat ditemukan, tak ada bukti kekerasan. Hanya sebuah warung kecil yang terkunci rapat, dan panci besar di dapurnya yang membatu seperti batu nisan. Namun kota ini seperti juga manusia, tak bisa lama-lama hidup tanpa rasa lapar. Sebulan setelah kejadian, muncul seorang pendatang baru, perempuan muda bernama Mira. Ia membuka warung baru di seberang tempat Bulina dulu berjualan. Warungnya kecil tapi rapi, cat biru muda, dan papan nama bertuliskan lontong sayur enak rasa Betawi asli. Orang-orang awalnya ragu, tapi aroma masakannya menggoda. Rasa lontongnya lezat dan senyumnya ramah. Dalam hitungan minggu warungnya jadi ramai. Semua orang mulai bilang, kayak warung Bulina dulu. Iya, tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa Mira. Ia datang tiba-tiba, tanpa suami, tanpa keluarga, dan tinggal di kamar kecil di belakang warungnya. Malam-malam, Mira sering duduk di depan warung sambil memandangi kali. Beberapa orang pernah lewat dan melihat ia bicara sendiri. Kadang tertawa kecil, kadang diam lama sambil menatap air. Airnya dingin ya, Bu, begitu katanya sekali waktu pelan. Seolah sedang berbicara dengan seseorang yang berdiri di bawah permukaan air itu. Satu malam, seorang tukang ojek bernama Juna yang biasa mangkal di ujung jalan pulang agak larut. Ia lewat depan warung Mira. Lampu warung masih menyala padahal sudah lewat tengah malam. Dia penasaran, karena dari dalam terdengar suara orang memasak. Gemerincing sendok, suara wajan dan bisikan samar. Ketika ia mengintip lewat jendela, ia melihat Mira berdiri di dapur, tapi tidak sendiri. Ada bayangan perempuan lain di sebelahnya. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang dan basah. Meneteskan air ke lantai, Juna mundur pelan, takut. Tapi sebelum sempat lari, Mira menoleh ke arah jendela. Matanya lurus ke arah Juna, meski kaca warung buram dan cahaya remang. Ia tersenyum. "Mau makan, Bang?" Suara itu lembut, tapi ada gema aneh di dalamnya. Seperti 2 suara bersamaan. Juna tak menjawab. Ia langsung kabur dengan motor tuanya. Tapi sejak malam itu, ia demam tinggi seminggu penuh. Ketika sembuh, rambutnya mulai memutih di bagian pelipis. Warung Mira semakin terkenal. Orang datang dari jauh-jauh untuk mencicipi lontongnya. Tapi semakin ramai, semakin sering terdengar cerita aneh. Ada yang bilang mereka melihat Mira berbicara dengan air. Ada yang bilang, setiap malam Jumat ia menaruh 2 piring lontong di pinggir kali, lalu menunduk lama seperti memberi persembahan. Ada juga yang bersumpah melihat tangan putih halus muncul dari dalam air, mengambil piring itu, dan menghilang tanpa suara. Suatu malam hujan deras, seorang pelanggan tetap bernama Bima datang terlambat. Ia nekat makan meski warung sudah hampir tutup. Mira melayaninya dengan senyum biasa, lalu duduk menatapnya diam-diam. Bima merasa tak enak tapi tetap makan, sampai ia sadar sesuatu aneh. Kuah lontongnya terasa sangat amis. Zona bau besi, naon pedi darah. Dia menatap Mira.
Tapi perempuan itu hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Enak, kan? Resepsi yang diwariskan dari tangan pertama." Bima berhenti makan. "Maksudnya apa, Mbak?" Mira menunduk, menyeka sendoknya pelan, lalu menjawab, "Dulu warung di seberang sana juga kayak gini. Tak ada rasanya sama rasanya. Cuma sekarang gantian aku yang jaga." Bima tak sempat bertanya lagi. Ketika ia menatap ke arah jendela, dari pantulan kaca ia melihat dua sosok berdiri di belakang Mira. Satu perempuan tua berambut panjang, satu pemuda dengan mata kosong. Keduanya tersenyum bersamaan. Sejak malam itu, Bima tak pernah terlihat lagi. Dan anehnya, keesokan paginya, warung Mira tetap buka seperti biasa. Piring-piring tertata rapi, aroma masakan wangi seolah tak terjadi apa-apa. Hanya saja, di meja depan, selalu ada 2 piring lontong yang tak pernah dijamah pembeli manapun. Mira selalu bilang, itu pesanan langganan lama. Lambat laun, orang mulai menghindari tempat itu. Mereka bilang rasa lontongnya terlalu kuat, terlalu gurih. Seperti menyimpan sesuatu yang bukan dari dapur biasa. Tapi masih ada saja pelanggan baru yang datang. Dan sebagian tak pernah pulang. Kini, kalau engkau melewati daerah Kaliangke menjelang malam, kau mungkin akan mencium aroma santan dan daun salam yang datang entah dari mana. Mungkin kau akan mendengar suara panci diketuk pelan dari arah warung, yang lampunya masih menyala di seberang kali. Dan kalau kau berani mendekat, kadang akan terlihat seorang perempuan muda tersenyum ramah, menyapamu. "Mau lontong sayur, Mas?" Tapi kalau kau duduk dan makan di sana, perhatikan baik-baik bayanganmu di kaca. Sebab di pantulan itu, tak hanya ada dirimu dan Mira. Di belakang kalian, 2 sosok lain selalu menatap, diam, menunggu. Satu perempuan tua berambut basah, dan satu pemuda kurus yang matanya kosong. Seolah tubuhnya hanya wadah kosong dari sesuatu yang jauh lebih lapar dari manusia. Dan bila kau dengar bisikan dari arah kali, jangan hiraukan. Karena itu bukan suara angin. Itu mereka yang dulu pernah berjanji pada iblis air dan kini menjaga warung itu agar tetap hidup sampai tumbal terakhir terbayar lunas. Kota besar seperti Jakarta menyimpan banyak suara yang tak pernah tertulis di berita. Ada suara air yang berbisik di bawah jembatan tua, suara sendok yang diketuk di dapur gelap, atau aroma melati yang tiba-tiba muncul di antara deru kendaraan dan asap. Sebagian orang menyebutnya kebetulan. Tapi sebagian lain tahu, itu pertanda. Kisah tentang warung lontong sayur Bulina mungkin terdengar seperti legenda pinggir kali. Cerita basi dari mulut ke mulut untuk menakuti anak kecil. Tapi mereka yang pernah singgah ke sana, yang pernah mencium aroma santan di tengah malam, tahu bahwa ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang hidup dari rasa lapar manusia. Bukan lapar akan makanan, tapi lapar akan kekayaan, lapar akan jalan pintas, lapar akan kemewahan yang datang tanpa keringat. Bulina dulu hanya ingin hidup lebih baik. Ia ingin warungnya ramai, ingin rezekinya lancar, ingin bisa menafkahi anaknya tanpa harus berutang. Dan ketika ada suara dari kali menawarkan pertolongan, ia menanggapinya dengan iman yang goyah dan hati yang letih. Satu langkah salah, dan seluruh garis keturunannya tenggelam dalam janji yang tak pernah bisa dibatalkan. Setan selalu datang dengan tawaran yang tampak sederhana. Tak pernah memaksa, tak pernah berteriak. Ia hanya menunggu manusia lelah berjuang. Ia datang dalam bentuk suara lembut di malam sunyi, atau wajah orang terdekat yang tiba-tiba menawarkan jalan cepat. Dan saat tangan manusia menyambut, dunia seolah berubah. Rezeki mengalir, usaha ramai, hidup terasa mudah. Tapi satu hal yang selalu terlupakan. Tidak ada yang benar-benar gratis. Rezeki dari kegelapan selalu meminta bayaran. Kadang lewat tubuh, kadang lewat darah, kadang lewat mereka yang kita sayangi tanpa sadar. Dan ketika waktu menagih, tak ada yang bisa menolak. Malam purnama akan datang lagi, kali akan bergolak lagi, dan suara dari bawah air akan memanggil nama yang baru. Kini, warung lontong sayur Bulina sudah tak ada. Tempat itu kini berubah jadi lahan kosong, ditumbuhi ilalang, dipagari seng berkarat, tapi warga sekitar masih enggan melintas saat malam turun. Karena kadang, dari balik seng itu tercium lagi aroma kuah santan yang mendidih. Kadang terdengar suara perempuan menegur lembut, "Duduk, nak, lontongnya masih hangat." Dan entah kebetulan atau tidak, warung baru yang berdiri 2 blok dari sana kini juga menjual lontong sayur. Pemiliknya perempuan muda dengan wajah mirip Bulina muda. Ramah, murah senyum, tapi matanya seolah menyimpan sesuatu yang berat.
Setiap pagi, ia menaruh 2 piring lontong di atas meja tanpa pelanggan. Dan ia selalu pergi ke tepi kali membawa bunga melati. Mungkin semua itu hanya tradisi. Atau mungkin cara lama untuk memastikan perjanjian itu tetap terbayar. Karena dalam dunia pesugihan, tidak ada akhir yang benar-benar berakhir. Perjanjian yang ditulis dengan darah tak bisa diputus dengan doa. Jamnya berpindah tangan turun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan mereka yang berani mencicipi hasilnya, walau hanya sesendok, sudah terikat tanpa sadar. Begitulah dunia berjalan di antara gelap dan terang. Manusia terus berdagang dengan hal-hal yang tak bisa dilihat. Menukar waktu hidupnya dengan rasa nyaman sesaat. Dan setan seperti pedagang paling sabar, hanya menunggu di sudut kali. Menawarkan senyum dan berkata lembut, "Ambil saja, nanti bayarnya belakangan." Namun tak seorang pun tahu kapan belakangan itu tiba. Bisa malam ini, bisa besok, bisa saat purnama penuh menggantung di langit. Dan aroma melati menyelinap lewat jendela dapurmu. Yui saat itu datang, tak ada yang bisa menawar, tak ada yang bisa bersembunyi karena janji setan, seperti air kali yang mengalir. Tak pernah berhenti, tak pernah surut, dan selalu menemukan jalan kembali pada pemiliknya. Jadi kalau suatu hari kau melintasi daerah Angke, Dewi mencium wangi santan serta melati dari arah lahan kosong itu, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan sekali-kali menjawab bila ada suara yang memanggilmu dari arah air, berkata lembut, "Mau lontong sayur, Mas?" Karena mungkin yang menawarkan itu bukan manusia, dan setiap suapan yang kau telan bisa jadi harga dari janji yang belum lunas. Jagat Demit berbisik, dalam dunia ini tak ada rezeki tanpa bayaran, karena janji setan tak pernah gratis.